Tetap di podcast Burjo. Jajan Yuk. Halo, perkenalkan, nama saya Yosef Bambang Pamungkas atau biasa dipanggil Yosef. Nah, saya berasal dari paroki asli Santo Mikael Panca Arga. Nah, sekarang saya sebagai frater tingkat 1 di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan Yogyakarta. Kalau di seminari saya dipanggil biasanya frater Bambang. Itu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Selamat datang Lur di podcast Burjo. Kali ini podcast Burjo kedatangan tamu dari gua. Gua ini gua Jogja. Dan tampaknya podcast Burjo ini akan lebih meriah jika tadi sudah diperkenalkan di awal profilnya. Sekarang kita bertemu orangnya secara langsung. Dan podcast Burjo kali ini menghadirkan dua menu Lur. Yang menu pertama adalah es degan seger enak. Lalu yang menu yang kedua Lur, menu tahu susur. Kali ini kita lihat siapa yang kita undang. Wah, halo sobat-sobat muda, orang-orang yang melihat podcast ini. Halo, selamat datang. Oh ya, ngomong-ngomong, saya dari gua, bukan lo gua ya, tapi gua di seminari. Kok gua di seminari? Nggak. Dari Seminari Santo Paulus Kentungan Yogyakarta. Kalau bisa diperkenalkan, saya Frater Yosef. Tapi kalau di seminari, saya biasa dipanggil Frater Bambang. Begitu ya perkenalannya. Nanti kita ngobrol-ngobrol asik di tempat ini. Oke Lur, tadi kan sudah kenalan dengan Frater Yosef. Tapi sebelumnya Lur, saya dan Frater Yosef sudah mengikuti protokol kesehatan. Sudah cuci tangan, sudah cuci mulut. Oh, cuci mulut ya enggak? Udah lucu ya? Wah, lucu dong. Sudah mengikuti protokol kesehatan ya. Nah, yang penting 5M. Sekali ini di menu Burjo ini sebelumnya harus ada jargonnya. Jargonnya jangan lupa Lurku. Kemarin di episode pertama kan udah ada jargonnya. Jangan dilupakan. Oke. Sebelumnya kita jargon dulu. Yo. Podcast Burjo. Ulangi. Enggak semangat kok, Bang. Ulang ya, kurang semangat ya. Kita semangat dulu yuk. Apa kurang minum dulu? Oh, tidak usah. Oke, selanjutnya belum. Podcast Burjo. Jajan yuk. Oke. Itu mantap luar biasa. Oke Lur, kita kembali lagi. Sekarang kita ke menu yang pertama Lur. Menu es degan. Ini es degannya. Ini es degannya seger loh. Seger sekali. Seger sekali Frater Yosef. Nah, di menu es degan ini di dalamnya itu terkandung filosofi ya. Oh, apa itu? Yang katanya buat naskah tadi nih. Oh, yang buat naskah. Katanya adanya sebuah kelahiran yang baru. Kelahiran baru. Saat pohon degan itu tumbuh, di dalamnya nanti berbuah. Nah, itu buah yang baru. Oh. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Kan kemarin 25 Desember nih Ya. Iya kan Ter? Betul. Di 25 Desember kan lahirnya siapa Yesus Kristus ya. Isa Al-Masih Ter? Iya, sama saja. Oh, sama saja. Beda bahasa itu. Beda bahasa ya? Beda bahasa. Oke, yang kan di 25 Desember ikut misa nggak tuh? Ya ikut. Ikut misa tuh? Jelas. Lalu apa makna dari 25 Desember atau kelahiran Yesus Kristus itu bagi Frater sendiri? Monggo disampaikan. Oke. Mungkin awal-awal teman-teman yang nggak tahu degan itu apa ya? Kalau yang nonton orang-orang Jakarta gitu. Kan nggak tahu degan itu apa. Degan itu kelapa muda. Jadi tema kali ini es kelapa muda. Nah, bahasa Jawanya itu degan. Nah, gitu. Nah, itu awalnya. Nah, kalau bagi saya sendiri ya, apa ya makna kelahiran itu ya kayak es degan itu menyegarkan. Bahwa setiap tahun kita mengenangkan kelahiran Yesus Kristus itu ya bagi saya itu suatu penyegaran, tidak hanya buat diri saya sendiri tapi untuk
gereja dan seluruh umat manusia. Kita mengenangkan bagaimana toh Yesus Kristus itu hadir yang dalam wujud inkarnasi Yesus Kristus dalam bayi yang kecil macam itu, menyegarkan kita, mengingatkan kita bahwa kita itu akan ditebus dan besok kita akan merayakannya pada hari raya Paskah. Nah, kalau bagi Frater sendiri, kelahiran itu ya sesuatu yang menyegarkan itu. Misalkan kalau ya dalam saya sendiri, ini bahasanya saya atau aku ya? Ya saya Ya, oke. Nah, kalau saya sendiri merefleksikan melihat makna kelahiran itu yang menyegarkan itu tadi. Kalau dalam panggilan ya selalu ada sesuatu pengalaman-pengalaman yang menyegarkan, suatu pengalaman entah itu rohani, entah itu jasmani, tapi itu juga menyegarkan. Misalkan ketika Frater berkumpul dengan teman-teman, atau misalkan Frater sedang bad mood gitu, ya ada teman-teman yang datang terus bisa menghibur. Kalau misalkan teman-teman di luar seminari itu, misalkan teman-teman OMK atau teman-teman PIA atau PIR, itu kalau misal teman-teman ada yang bad mood, terus tiba-tiba ada teman-teman, ayo kita kemana yuk, ke mall atau kemana jalan-jalan yuk, itu kan ada rasa sukacita toh. Nah, kelahiran Yesus Kristus itu kayak begitu. Kelahiran Yesus Kristus itu hadir supaya menyegarkan kita senantiasa. Gitu sih refleksi kecil dari Frater. mantap kali Wah, terima kasih. mendalam, makin mendalam. Oh iya. Lu di rumah pastinya makin sukacita. Wah, mantap. Puji Tuhan kalau Pengalaman Frater tadi. Nah, ya. kan tidak hanya tadi kelahiran 25 Desember saja. Ya. Tanggal 1 itu juga kelahiran bulan tuh. Kelahiran bulan. Dilahirkan ya. Oh, berarti istrinya Pak Lan. Oh, bukan. Bukan itu. Itu tangga saya. Oh, tenaga. Bahaya nanti saya bilangkan ya. Oh, jangan. Oke, yang kedua ini kan tanggal 1 Januari kemarin, Ya. 2022. Oh, Wah, iya. Kira nggak bisa move on nih. Wah, enggak. Bisa, enggak? Harus move on. Oma harus move on. Oke, Lur harus move on. Betul. Oke, tanggal 1 Januari itu apakah ada makna tersendiri dalam apa ya, kelahiran bulan yang baru bagi Frater gitu? Kalau bagi saya sendiri ya, kelahiran bulan baru itu ya, atau tahun baru itu. Betul. Kalau bagi saya sendiri, saya refleksikan itu sebagai suatu daya yang membuat semangat gitu. Mantap. Kok bisa membuat semangat? Bagaimana toh? Seperti halnya tadi kelahiran Yesus Kristus hadir itu memberikan apa tadi? Sukacita. Memberikan sukacita, memberikan supaya lebih move on. Tahun baru itu memberikan semangat, daya juang. Supaya apa? Di tahun-tahun berikutnya, kelahiran yang baru, tahun yang baru ini memberi kita semangat yang baru. Misalkan kita punya harapan, nih teman-teman, adik-adik yang mau besok mau daftar Miss Dinar, aku pengen Miss Dinar, terus aku mau daftar gitu. Semoga aku diterima, ya mudah-mudahan diterima. Semangatnya ada di situ. Atau teman-teman OMK, oh besok kita mau ngadain event besar, kita mau jalan-jalan, nah besok diadain supaya semangat itu terus terbakar gitu. Nah, terus kemudian juga teman-teman misalkan dalam tahun-tahun berikutnya ada kayak bakti sosial, itu kan juga tidak hanya membakar semangat diri sendiri, tetapi melihat orang-orang yang melihat teman-teman OMK itu juga ikut terbakar semangatnya. Nah, jadi tahun baru itu menyimbolkan atau filosofinya itu semangat kalau bagi Frater sendiri. Semangat ya. Semangat ya. Mantap jiwa. Betul. Begitu ya. Begitu. Ya. Oke, kita sebelum ke menu yang kedua ini Lur dan Frater, sebaiknya kita jargon dulu. Jargon dulu. Ini harus bener loh, ini jargonnya nih. Iya. Tunggu Lur-lurku. Biar semangat. Ya, semangat jargon dulu. Podcast Burjo. Jajan yuk. Oke Lur, kita kembali lagi sekarang menu yang kedua. Oh, menu yang kedua Lur. Menu yang kedua itu adalah menu tahu susur yang ada di depan kelihatan nggak tahu susur? Wah, enak banget. Mantap kok men. Ini tahu susur. Tahu susur tuh kenapa kok tahu susur ini? Yang pertama, tahu susur dilambangkan sebagai lambang anak kecil. Oh. Di dalam tahu susur ini tadi ada kobis, Bis. ada apalagi Apa?
Udah tahu. Tauge atau kecambah ya. Kecambah. Lalu yang ketiga di dalamnya itu ada wortel. Wortel. Tapi kan banyak di setiap daerah mesti banyak variasi. Nah, ini melambangkan hari anak misioner yang anak itu mempunyai kreativitas di dalamnya, punya imajinasi yang tinggi. Lalu saya mau bertanya kepada brother nih, hari anak misioner itu apa sih? Lalu tujuannya itu apa gitu? Karena dalam podcast ini kita sama-sama belajar, supaya kita tidak tersesat. Brother ada beberapa sumber, tapi sumbernya Frater nggak jelasin. Mungkin sedikit saja ya teman-teman. Monggo brother. Ya, jadi dulu itu ada keprihatinan di Eropa sana. Pada zaman dulu itu pokoknya tahunnya sekian. Nah, di sana itu ada namanya Monsignor Charles dari Prancis. Nama panjangnya agak susah nih. Monsignor Charles Augustin Marie de Fordin Jensen. Wah, ini pokoknya dia dari keluarga bangsawan. Dia seorang uskup di Prancis. Nah, dia itu punya keprihatinan melihat anak-anak kecil gitu. Mereka itu ada yang menderita, ada yang haus akan pengetahuan. Nah, dari situ Romo Charles atau Uskup Charles ini dia mengumpulkan anak-anak ini, dia pengen bermisi sama anak-anak ini. Ya, mereka juga diajak untuk berdoa berdevosi kepada anak-anak Yesus. Nah, itu sejarah singkatnya. Terus akhirnya nanti diresmikan sama Bapak Paus, begitu sampai ke kepausan di Vatikan sana. Nah, itu sejarah singkatnya. Kalau hari anak misioner, kalau biasanya kita ikut gitu ya, lebih-lebih di Keuskupan Agung Semarang itu biasanya kan kayak kumpul-kumpul teman-teman PIA, teman-teman PER sama pendamping-pendampingnya, terus ada misa besar sama Bapak Uskup gitu ya. Nah, aduh maaf, kering minum dulu. Udah apa, lanjutkan saja ya. Oke, lanjut. Ya, itu supaya kita bersama-sama belajar, supaya kita bersama-sama bersukacita, dan tujuannya itu jelas. Hari Minggu Misioner itu supaya kita bisa saling bersolider dengan teman-teman yang lain, supaya kita tidak hanya terkungkung atau berdiam diri saja di paroki, tapi kita tidak kenal teman-teman yang lain. Nah, supaya kita juga saling menjadi pribadi yang lebih ceria, gembira untuk mengikuti Yesus Kristus. Itu hari anak misioner salah satu tujuannya yang berdasarkan sumber ini, terus kemudian juga berdasarkan refleksi Frater kayak gitu, supaya kita tetap bergembira, bersukacita mengikuti Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Begitu. Wah, makin bervariasi ya. Maknanya makin seperti tahu susur. Ya, makin kenyang Wah, boleh nambah nih? Atau habis? Kayaknya masih tetap ya. Belum kejamah. Oke, teman-teman, pengalaman Frater itu membuat kita semakin tahu apa itu hari anak misioner dan maknanya dan tujuan dan kita akan ke menu yang ketiga. Ditunggu ke menu yang ketiga. Sebelumnya kita jargon dulu biar semangat. Oke. Podcast Burjo. Jajan yuk. Oke lur. Tadi tahu susur, es degan, tahu susur, es degan. Kurang kenyang. Lur-lurku mesti di rumah ya kurang kenyang itu. Ya ampun. Duh, enggak sukacita nanti. Oke, kita akan tambah menu yang ketiga. Menu bakpao ya. Bakpao. Kayak pipinya Frater. Enggak. Takut dosa. Enggak dosa. Ini yang menu yang ketiga lur. Menu yang ketiga ini kita berhadapan dengan Frater. Iya. Tadi kan udah hari misi ya. Ya. Lalu Frater tuh punya misi ngapain? Apakah di seminari tinggi itu hanya tidur-tidur saja atau hanya makan-makan tahu susur? Apakah Frater punya misi? Menjalankan misi perutusan gitu, Frater? Apakah ada? Apa enggak ada? Ya jelas ada. Oh, ya. Monggo Frater. Ya. Dijelaskan. Tentunya kan setiap orang punya misi toh. Kan tidak hanya Frater yang punya misi, teman-teman muda pasti punya misi. Apa misinya? Lulus
dari kuliah, dari sekolah ya toh. Pertama-tama kan itu dulu. Pacaran ter. Oh, jangan. Oh, jangan. Yang penting, maaf ya ini orang Jawa itu refleksnya itu gitu, jelek. Yang penting itu kuliah atau sekolah dulu. Pacaran itu boleh, tapi jangan buat sambian. Apa? Sambian itu apa? Apa? Sambil itu disela. Sela. Sela itu apa lagi? Selingan. Selingan. Seling. Ya, tapi jangan sering-sering. Itu juga nggak bagus. Frater punya pacar ya? Ya nggak punya. Kan Frater hidup sendiri. Oke. Ya bukannya jomblo lo ya. Frater itu single. Saya nggak promosi. Kembalikan komisi aja. Ya, kembali ke misi. Jadi Frater itu pertama-tama misinya selama masa menjalani panggilan Tuhan ini menuju ke jenjang imamat itu, pertama-tama misi Frater untuk benar-benar meneguhkan jalan panggilan Frater. Karena kan Frater masih calon imam toh, walaupun sudah pakai jubah, tapi kan itu hanya sebagai simbolisasi kalau Frater benar-benar mau menjalani jalan imamat ini bisa sampai tingkat ini. Itu juga perjuangannya panjang sekali. Itu salah satu misi Frater supaya panggilannya tetap semakin matang begitu. Yang kedua, Frater itu juga pribadi Frater sendiri ingin membawa sukacita Injili atau sukacita Yesus Kristus itu sendiri kepada teman-teman muda, kepada umat-umat entah itu di paroki atau orang-orang yang benar-benar melihat Frater. Makanya kalau jalan imamat itu bukan hanya sekedar pengen ditinggal di seminari atau sekedar pengen pakai jubah atau sekedar pengen pakai stola, karena imamat itu sebenarnya adalah panggilan tapi juga sebagai cara hidup seseorang. Nah, bagaimana cara hidup itu dinikmati dengan selibat atau hidup sendiri itu juga sebagai konsekuensi kalau mau benar-benar mau menjalani jalan panggilan Tuhan. Itu salah satu konsekuensinya. Itu dua misi sederhana Frater yang Frater masih terus hidupi sampai sekarang. Begitu. Wah, makin bakpaunya makin lahap ya. Makin besar tuh ini. Besar-besar ter. Makan banyak. Tahu susunnya harus sambil banyak. Wah, nanti saya makan tahu. Iya, makan sendiri berarti. Makan sendiri. Enggak Enggak boleh makan sendiri kan, harus makan bersama. Oh iya, betul. Makan bersama. Berbagi kepada sesama. Ya, betul. Mantap itu ter. Oke ter. Kita akan pada ending ter. Aduh. Di ending. Enggak apa-apa. Enggak apa. Besok Oke. kita ngobrol lagi. Ngobrol lagi. Kita ke ending dulu teman-teman lur-lurku. Oke lur, kita kembali lagi ke ending ini. Wah, sudah di ending nih, udah kenyang. Ya. Gimana lagi ya? Nggak bertemu lagi. Oh ya, enggak. Besok pasti bertemu lagi. Kapan-kapan? Kapan? Oke, kapan-kapan kita undang Frater Yosef lagi ya. Betul. Nah, sebelumnya ini diberi bumbu-bumbu yang tadi dulu. Bumbu apa? Bumbu masaku. Oh, ini merek nggak boleh. Jangan. Bumbu dapur yang tadi kan. Yang pertama es degan tadi ada kesegaran dan semangat yang diberikan tadi. Lalu yang kedua hari anak misioner ini tentang solidaritas dan sukacita yang kita perlukan untuk banyak orang. Tuh. Lalu yang ketiga tadi misi dari Frater sendiri adalah sukacita. Sukacita itu yang penting. Ya. Berarti menjalani misi dengan sukacita. Oke, lalu yang terakhir jangan lupa bahwa tetap di podcast selanjutnya. Betul. Wah, ini udah semakin semakin ngantuk, jadi hostnya juga semakin ngantuk. Nah, jangan lupa guys, lur-lurku di episode selanjutnya, di podcast selanjutnya tetap stay tune atau Stay tune. Oh, stay tune. Tetap tonton terus YouTube podcast OMK ini ya. Ya, betul. Podcast OMK ini yang pastinya seru, menarik, bermakna, nggak ada pesan. Duh, ada. Ada pesannya. Ada pesannya pasti. Oke, tetap subrek. Dan jangan lupa komen, like. Lalu apa lagi?
jangan lupa bunyi loncengnya dipencet. Biasa kalau frater dari seminari sukanya lonceng-lonceng. Iya, lonceng-lonceng. Tapi jangan lupa kalau teman-teman merasa terpanggil, ikut frater di jalan panggilan. Teman-teman yang cewek, kalau mau jadi suster, ada banyak tempat loh. Ayo kamu bersama kami ikut jalan panggilan Tuhan yang menyenangkan. Oke, terima kasih lur-lurku. Sampai jumpa kembali di podcast Burjo. Jajan yuk. Mantap.